kembali dari bahasa daerah kita. Adong sadamual tungsai ulini. Haleluya. Adong sadamual tungsai ulini. Semudah disiwasi. Aimanai manang behajar putih sahiti. Nama luhur Oloi majau-jau nai. Oloi majau-jau nai. Sai Roma holului muanga uli porseaho sokola martu ormuali porseani hona. Ai manang tu dia mabaur mua. Ai manang tu dia mabaur mua. Dengado pakoroni. Sumurung dotumal si jaloni. Naroma nahusi. Oloi majau-jau nai. Oloi majau-jau nai. Sai Roma holului mual nauli porseaho sopola martu ormuali porseani hona. Ay hangoluan dugorni. Ay hangoluan dugorni. Adapot di Yesus doi. Mudarna harga di usehoni. Umoko pardosa. Oloi majau-jau nai. Oloi majau-jau nai. Sai Roma holului mual nauli porseaho sopola martu ormuali porseani hona. Masih horoto ahui muali. Masih horoto ahui. Nang hope di jod. Nang hope di jod toni. Ai holan nai asmari divisi. Karban tolhastu. Oloi majau-jau nai. Oloi majau-jau nai. Lului muang nauli porseaho sopola martu ormuali porseani. Oloi majau-jau nai. Oloi majau-jau nai. Lului muang nauli sopola martu ormuali porseani hona mai. Oloi majau-jau nai. Sai Roma holului mual nauli porseaho sopola martu ormuali porseani hona mai. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sedang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, pemirsa yang berbahagia hari ini mengikuti ibadah kebaktian online live lewat pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia yang disiarkan hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal dan hari ini kita tiba akan kembali nyaman tenang, bersikap duduk di rumah di mana Anda berada, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang hari ini akan boleh menyapa kita. Untuk itu bersama dengan saya mari kita akan membuka Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, mari buka Alkitab. Bagi jemaat yang bersama di ruangan online ini, boleh lihat di slide atau saudara yang bawa Alkitab boleh buka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Galatia. Galatia dalam pasalnya yang ke-6. Kita ambil dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bertemu dengan ayat ini di rumah, di mana pemirsa berada pada hari ini mengikuti ibadah online ini, saya mau undang kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan ini dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita sama baca, 2, 3, ya.
kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Puji Tuhan. Bapak Ibu pemirsa sidang jemaat umat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu pasti kita boleh mengucap syukur dalam kesempatan ini, manakala kita boleh masih Tuhan izinkan berkebaktian, kalaupun bentuknya demikian, kita terbagi-bagi, terkelompok-kelompok di rumah-rumah, karena masih situasi COVID-19 yang terus akan kita peperangi dengan doa kita bersama, sehingga boleh Tuhan akan hadir ini COVID-19, satu kerinduan kita boleh kembali berkumpul bersama di ruangan rumah doa gereja yang Tuhan sudah berkati untuk tempat kita berkumpul bersama. Untuk itu kita tidak akan pernah merasa jemu-jemu, kita tidak akan pernah merasa berhenti akan melaksanakan segala yang terbaik yang disenangi oleh Tuhan dalam bentuk sikap kita boleh melakukan di hadapan Tuhan dengan ibadah online atau live ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dari ayat yang sudah bersama-sama kita membaca yang disampaikan ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, mencoba menyapa kita, dan saya menyodorkan kepada kita satu tema khotbah ini, jangan jemu-jemu berbuat baik, masih lagi ada kesempatan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam satu kondisi keadaan yang saat ini terjadi membuat kita gusar, bimbang, seolah kita putus asa, seolah kita tidak memiliki pengharapan. Kapan berakhir wabah ini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan? Dan banyak para tim, banyak para analis mencoba memberikan pendapat-pendapat, mungkin ini akan berakhir pada bulan Mei, Juni, Juli, beberapa masa-masa lagi. Tapi sebagai orang percaya, sebagai umat yang telah menerima Yesus menjadi juru selamat, dalam keadaan situasi kondisi yang diperhadapkan kepada kita, tetap kita akan hidup melakukan keyakinan kita. Maksudnya jangan jemu-jemu, jangan merasa berhenti untuk melakukan hal-hal yang masih bisa kita lakukan dengan baik, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Sebab masa dan waktu tidak ada yang bisa membuat itu akan bisa berhenti. Tapi kali kita pengkhotbah mengingatkan kita supaya kita akan membuka pola berpikir, berpaham kita tentang keadaan masa dan zaman yang telah difirmankan kepada kita dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya dibantu dibaca saja pelan-pelan. Saya akan terjemahkan firman ini sehingga seluruh pemirsa umat jemaat Gereja Pentakosta Indonesia yang beribadah dalam situasi kondisi online live ini akan boleh mengerti baik-baik dengan firman Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah lagi masih ada ruang, kesempatan untuk kita berbuat baik. Kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah jemu-jemu, saudara kekasih nama Tuhan, bahwa waktu ini akan terus berputar yang tidak bisa kita kembalikan lagi, saudara kekasih nama Tuhan.
waktu ini, bumi ini, masa ini terus silih berganti, yang terus akan kita lewati, yang terus akan kita jalani. Bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan, pilihan dalam setiap hidup saudara kekasih dalam nama Tuhan. Oke, silakan baca. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Inilah yang diperhadapkan kepada semua umat, semua manusia. Secara khusus kepada orang-orang percaya sudah kekasih nama Tuhan. Sehingga kita boleh paham dan kita tidak mengambil satu keputusan yang buru-buru. Maksudnya tidak mengambil keputusan yang buruk. Karena segala sesuatu ada masa. Mungkin 1 tahun yang lewat kita tidak pernah dipertemukan seperti demikian. Kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Kita bisa melakukan kunjungan sosial. Kita bisa melakukan kunjungan diakonas saudara kekasih nama Tuhan. Kita boleh melakukan pesta adat budaya yang tidak bertentangan di hadapan Tuhan. Tapi waktu ini kita tidak bisa. Waktu ini kita tidak bisa melakukan apapun yang menjadi kebiasaan yang baik. Kita lakukan selama kita meninggalkan hari waktu yang kita tinggalkan. Pemirsa, sedang jemaat, kekasih dalam nama Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya sudah kekasih dalam nama Tuhan. Maksudnya tidaklah terus masa yang kita ada berdiri itu, masa yang ada kita tinggal di masa itu, begitu terus sudah kekasih nama Tuhan. Dia memiliki satu perputaran Tuhan. Ada waktu, ada masa yang tahu apa yang akan di saat yang akan datang itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu pengkhotbah menerjemahkan pemahaman kepada kita supaya pemirsa jemaat kekasih dalam nama Tuhan tidak putus asa. Maksudnya kita bisa mengikuti keadaan masa waktu apa yang terjadi itu. Tidak datang dengan tiba-tiba, itu tidak datang dengan dadakan, tapi kita harus masuk di dalam masa itu dalam perjalanan kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu pada pagi hari ini firman ini memberikan kepada kita satu pandangan bagaimana kita mengambil sisi positifnya dalam keadaan ini. Bagaimana kita bisa mengambil sisi baiknya dalam keadaan ini. Sehingga kita tidak berhenti, maksudnya tidak kita putus asa. Maksudnya kita tidak selesai melakukan hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Hal-hal yang masih bisa kita kerjakan dengan baik saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Paulus membingkai, merangkai ayat ini supaya tidak ada orang yang merasa putus asa. Supaya tidak ada orang yang merasa berhenti dalam segala kemampuan yang mereka bisa lakukan. Lagi mereka bisa hidup. Pengkhotbah pasal 9 dikatakan, apa saja yang dijumpai tanganmu kerjakan selagi masih bisa, selagi masih ada waktu. Jadi maksudnya Paulus ini sungguh luar biasa membingkai. Ini membuat kita akan benar-benar paham masuk di dalam zona masa zaman dan waktu. Nah, saya katakan tadi bahwa pada tahun kemarin mungkin kita tidak ada terganggu, kita masih bisa bebas mau ke Jakarta, mau kemana, ke luar negeri, kemana kita ada kunjungan, kemana peta-peta wilayah yang akan mau kita kerjakan pekerjaan kita. Tapi hari ini kita semua tidak bisa melakukan kunjungan kemana-mana. Kita tidak bisa melakukan tugas peta wilayah yang terzona, yang sudah dipersiapkan untuk perjalanan tugas kita. Oleh karena situasi, maka dengan itu kita masuk kepada masa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Disinilah gereja pemirsa
sidang jemaat kekasih dalam nama Tuhan akan bisa mengambil sisi positifnya, bahwa di dalam hidup ini, perjalanan kita ini, bahkan ruang lingkup seluruh hidup kita yang dekat sama Tuhan, kita tidak bisa mengambil kehendak. Maksudnya kita tidak bisa berkeputusan bahwa kita bisa terus berjalan dengan aman-aman. Semua adalah dilakukan sesuai dengan signal yang diberikan oleh Allah kepada setiap ciptaannya. Sebab itulah pengkhotbah mengambil satu ayat yang luar biasa ini. Saya katakan ini ayat yang luar biasa supaya kita sadar, paham, bisa berimbang pemahaman kita kepada keadaan, kepada zaman yang ada pada hari ini diperhadapkan. Segala sesuatu ada masanya. Teruskan baca. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan untuk apa di bawah langit? Di kolong langit ini sudah kekasama. Inilah bumi ini. Ada waktunya. Mungkin manusia tidak pernah terpikir ini. Saya pun tidak pernah terpikir kejadian ini. Siapapun mungkin tidak pernah terpikir. Tapi ketika saya tersentuh dengan ayat ini, bahwa tidak ada kekuatan yang selamanya, yang abadi bisa kita kerjakan di bawah kolong langit ini. Bahwa kolong langit ini juga adalah miliknya Tuhan. Dia yang punya semua signal, dia yang punya semua kemampuan, dia punya semua pekerjaan, dia punya semua kehendak yang dia bisa akan atur keadaan bumi ini. Mau kemana mau dia bawa ini arah bumi. Mau kemana ini dibawa arah bangsa. Mau kemana dibawa arah dunia. Mau dibawa kemana ini bangsa ini, negara ini, umat ini. Akan dibawa sudah kekasih nama Tuhan. Sehingga dengan itu pemirsa yang kekasih nama Tuhan, sidang jemaat, umat gereja Pentakosta dimanapun berada, dan siapapun hari ini yang bisa melihat bersama, beribadah bersama dengan kami, yang membuka telinga, mengingatkan kita bahwa untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Tidak ada artinya tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dalam bumi ini. Kita tidak bisa terus berharap bahwa bumi ini terus indah-indah, bagus-bagus sesuai dengan impian kita, mimpi kita yang bagus mungkin sudah kekasih. Inilah kejadian, inilah yang membuat saya sadar. Inilah membuat publik bisa sadar. Inilah membuat pemirsa bisa sadar bahwa kita tidak punya kekuatan kendali untuk bisa melakukan, memonitor waktu, masa yang sesuai kehendak kita. Sudah kekasih dalam nama Tuhan. Tapi semuanya adalah satu rencana Tuhan. Bagaimana waktu kepada kita yang bisa Tuhan boleh berikan kepada kita? Paulus katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Lagi masih ada kesempatan di waktu. Kalau kali Musa berdoa dalam dicatat di dalam kitab Permazmur pasalnya yang ke-90 kata sama Tuhan, dia memberikan doa kepada Allah bahwa keadaan masa umur waktu manusia itu dalam masa kini, waktu ini, balik 80, 70 sudah kekasih dalam nama Tuhan. Sudah kekasih Kristus. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat di dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa umur mereka sampai seumur suntuk sudah kekasih sama Tuhan. Adam 930 tahun. Matusalem 969 tahun, Nuh 950 tahun, Abraham 175 tahun, Musa 120 tahun sudah kekasih dalam nama Tuhan. Tapi kali doa Musa menyampaikan umur manusia pada kali ini, pada saat ini paling banter 70 sampai 80. Dan itu pun kalau kami kuat. Dan itu pun kalau kami bisa bertahan. Maksudnya di situ dengan waktu yang diberikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap gereja, pemirsa yang mendengarkan khotbah ini, pergunakan waktumu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lagi masih ada kesempatan untuk kita akan kita lakukan yang baik. Sudah kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Dan kekasih dalam nama Tuhan, kata berbuat baik ini tidaklah terpandang hanya dengan pemberian materi. Sudah kekasih dalam nama Tuhan. Kadang orang salah
paham dan pikir perbuatan baik itu oleh hanya karena materi, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tapi perbuatan baik itu sangat banyak indikasinya, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Engkau menjadi pendua syafaat, engkau di sana engkau adalah berbuat baik, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Engkau bisa memberikan solusi kepada orang, engkau juga sudah mengambil bagian melakukan yang terbaik kepada orang, saudara kekasih dalam. Apalagi engkau bisa memberi dengan apa yang kau topang, dengan apa yang kau boleh lakukan, engkau lebih indah lagi memberikan yang terbaik, saudara kekasih nama Tuhan. Maka masa dan zaman ini, saudara kekasih nama Tuhan, mengingatkan kita supaya kita akan boleh sadar dengan keadaan ini kita tidak perlu putus asa. Dalam situasi kondisi ini berimbas kepada keadaan ekonomi mungkin pada saat ini, berdampak kepada COVID-19 yang dibicarakan oleh semua media serta sama Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kepada orang percaya, lagi masih ada kesempatan, engkau bisa melakukan yang terbaik, kerjakan itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan kita fokus mendengarkan berita-berita media, bahkan berita-berita publik serta kasih nama Tuhan, sehingga kita berdiam diri. Mari kita akan terus lakukan apa yang bisa kita kerjakan selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Sudah kita selamat Tuhan, masuk ke dalam hukum Kristus dan kekal selamat Tuhan. Bertolong-tolonganlah kamu, sebab itulah kamu melakukan hukum Kristus. Kata bertolong-tolongan di sini adalah saling menopang, saling mendoakan, saling memberikan inspirasi, saling memberikan pandangan, dukungan, semangat, sudah kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus ini sungguh begitu luar biasa. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Apa yang kita tabur maksudnya di dalam situasi kondisi alam apapun, kita akan masuk kepada masa saat waktu untuk menuai. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita akan masuk kepada konsep bingkai firman Tuhan yang hari ini telah kepada kita pemahaman yang sangat begitu baik, sudah kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Sebab waktu ini adalah waktu hari-hari yang tidak bisa diprediksi. Waktu hari-hari jahat. Iblis telah membuat suatu sidang konferensi besar. Bagaimana mereka bisa bekerja, mereka coba lakukan dunia ini supaya mereka menjadi raja di atas segala raja bagi mereka sudah kekasih dalam nama Tuhan. Mereka sudah mulai konferensi. Mereka mengatur strategi, menyusun semua. Bagaimana mereka akan boleh berkemenangan, mau mengalahkan dunia ini sudah kekasih dalam nama Tuhan. Sebab itu gereja jangan berlengah-lengah. Haleluya. Gereja jangan berlengah-lengah. Gereja jangan berkata tunggu dulu. Gereja jangan berkata hari besok. Jangan berkata 1 minggu lagi kami datang. Gereja jangan berkata 1 bulan lagi kami akan boleh datang. Pergunakan waktu yang ada engkau miliki pada hari ini. Kita coba belajar dari firman Tuhan dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Pelan-pelan saja dibaca. Iya, mari Bapak Ibu Saudara pemirsa sidang jemaat yang mengikuti ibadah online ini, dengarkan firman Tuhan dan baca di tempat Anda berada pada hari ini masing-masing. Oke, dengarkan. Oke. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, penggenapan nubuatan perkataan sabda Allah ini mulai semua terrealisasi, sudah kekasih dalam nama Tuhan. Mulai terbukti, sudah kekasih dalam nama Tuhan, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya tahu COVID-19 ini bukan pekerjaan manusia, tapi COVID-19 ini adalah pekerjaan iblis yang menabur virus ini ke seluruh dunia ini, sudah kekasih dalam nama Tuhan.
Apakah kita bertahan? Apakah kita jemu-jemu? Apakah kita menunggu waktu? Lebih susah lagi, lebih pahit lagi, lebih getir lagi satu keselamatan Tuhan. Menunggu hari besok, menunggu 1 minggu besok. Cepat aku kuat. Menunggu bulan besok, menunggu tahun besok sudah kekasih nama Tuhan. Diperkenalkan hari ini adalah hari-hari yang jahat. Membuka pandangan kacamata iman kita sudah kekasih dalam nama Tuhan. Bahwa hari-hari ini hari-hari yang jahat. Engkau tidak bisa menunggu lagi waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi lagi masih ada waktu kesempatan ini. Firman Tuhan mengatakan, pergunakan waktu ini. Engkau datang bertelut lutut berseru kepada Tuhan. Hanya oleh karena Tuhan sajalah yang bisa memberikan kepada kita kemampuan agar bisa kita melewati segala sesuatu wabah yang tersakit apapun yang akan terjadi lagi nanti. Engkau ketika saya, ketika publik, ketika semua pemirsa, gereja jemaat yang mengikuti online ibadah live ini, engkau bertahan, engkau terus bersekutu, engkau mengikat hubunganmu kepada Allah, engkau menjalin komunikasimu kepada Allah. Kali firman Allah mengatakan dalam kitabnya bahwa hari-hari ini, hari-harinya Tuhan, engkau diizinkan akan mencari Dia kekasih dalam nama Tuhan. Paulus membingkai ayat ini. Paulus memberikan satu diploma kepada setiap orang yang percaya supaya mereka akan tetap berhati-hati mempergunakan waktunya. Maksud kata mempergunakan waktu ini melakukan ibadah-ibadah. Apakah ibadah itu keluarga? Apakah itu ibadah independen? Apakah ibadah itu secara universal? Apakah ibadah itu secara bersama? Apakah ibadah secara kelompok? Mari pergunakan waktumu. Jangan sampai kita menunggu. Akan ada lagi ajab yang begitu luar biasa lagi. Dan tidak ada waktunya engkau. Ketika sudah datang ajab yang luar biasa, engkau berteriak, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kalian gadis 5 bodoh itu, ketika mempelai anak domba Allah telah datang melaksanakan perjamuan bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya. Ketika pintu itu tertutup, mereka mengatakan, Tuhan tolong kami. Lalu Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Menunggu waktu terus. Dan rodove. Dengan hadapi masa COVID itu biasa. Kadang banyak orang melihat bahwa COVID ini merasa biasa saja, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. COVID ini merasa yang alam-alam yang biasa saja. Tapi kalau saya menyatakan bahwa COVID ini adalah satu penderitaan yang luar biasa, saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau ini terus berjalan lagi sampai 3 bulan lagi, saya berpikir akan banyaklah yang terjadi di luar dugaan kemampuan siapapun di dalam dunia, saudara kekasih nama Tuhan. Tapi kadang ada banyak masih orang-orang yang tidak peduli dengan waktunya, menganggap keadaan ini, menganggap situasi kejadian ini, saudara kekasih, adalah seperti mainan, saudara kekasih Tuhan. Diajak boleh beribadah, mereka tidak beribadah. Diajak beribadah di rumah, mereka tidak beribadah di rumah. Mungkin mereka hanya menonton seperti menonton TV, pakai celana pendek, pakai biasa saja, tidak sportif ibadah kasih. Mereka tidak menghargai suasana harga ibadah itu, bahwa ketika mereka mengikuti ibadah lain, di sana juga ada hadir Tuhan, saudara sama Tuhan. Tapi banyak orang, saya lihat itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, seolah tidak peduli dengan keadaan ini. Tapi mereka selalu berkata bahwa COVID ini membawa kematian. Tapi seolah untuk pertemuannya, hubungannya dengan Tuhan, seolah-olah biasa-biasa saja, saudara kekasih selama Tuhan. Nah itulah yang terjadi. Apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Teruskan baca. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat gereja, pemirsa,
umat, Paulus membingkai ayat ini, menyapa, mengingatkan kita, jangan seperti orang bodoh kita. Gereja tidak mau seperti orang bodoh, terbawa oleh arus, terbawa oleh cerita, terbawa oleh bayangan. Tapi gereja harus memiliki pondasi kekuatan lewat keyakinan kepada Yesus Kristus. Jangan seperti orang bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada amin, ada haleluya. Susah untuk mengerti kehendak Tuhan kalau tidak mau ditopang, dimotivasi, kalau tidak mau menerima ajaran, nasihat. Mereka tidak akan pernah mengerti apa itu kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang memiliki hikmat dan iman. Puji Tuhan. Dari mana hikmat datang? Datangnya karena engkau bersekutu kepada Tuhan. Haleluya. Karena engkau mendengarkan firman. Karena di dalam firman itulah Paulus katakan, lahirlah, timbullah iman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lalai. Jangan mau terpengaruh dengan isu orang lain. Biar kekasih dalam nama Tuhan. Ada gadis bodoh itu. Mereka sama-sama 10 orang mereka mendengarkan firman. Isi minyak pelitamu. Loh, halo, perhatikan baik-baik. Yesus katakan isi minyak pelitamu. Diberitakan, dipublikasikan, disiarkan, dibuat di media, supaya mereka mengisi minyak pelitanya. Ketika anak mempelai datang, mereka bangun siap, berjaga-jaga. Sangkakala berbunyi, mereka bangun dari tidur mereka, datang bersama-sama di meja perjamuan, anak domba Allah. Tapi apa yang terjadi, yang dialami saat ini, seperti itulah yang dialami juga anak gadis 5 bodoh ini, anak Rodope. Covid biasa saja deh, yang penting jangan bersentuhan, jangan bersalaman. Jangan kita ke rumah, jaga jaga jarak, cuci tangan. Lah 10 hari cuci tangan peho, mau lurung roh musibahi. Ho nado ho molo suarok septip. Saya mau beritahu kepada saudara. Lah 10 septip, iboto hodak ke dokter, na melaksanakan petugas penyelamatan corona. Nggak macam be septip pakai. Septip semua, lengkap dikasih septip. Alai ho nado to. Orang meme behita be. Haleluya. Haleluya. Unang yang gapo biasa COVID-19 on. Pukulan matuhitaw, tegoran matuhitaw ko. Unang itong roham, itu biasa saja. Penting kita tidak kumpul-kumpul. Selesai, gak perlu pusing kita ke gereja. Gak perlu kita berdoa di rumah. Santai saja kita, nonton saja kita. Kalau ada live ya udah buka saja, lihat-lihat saja. Main WA, main Facebook, sekaligus melihat live para pengkhotbah gereja yang memberitakan live ibadah dengan rumah-rumah online dan sama. Banyak hal demikian. Maka jangan bodoh. Udah sampai roh. Lalu orang mah, Tuhan, buka pintu. Tidak ada itu. Jangan ada kesempatan itu. Mau lulung roh mempelai. Lagi masih ada kesempatan. Pergunakan waktu, haleluya. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itulah orang yang punya hikmah. Hikmat itu datang tidak disodorkan oleh manusia. Hikmat itu datang tidak disodorkan oleh ahli-ahli teknologi. Hikmat itu datang bukan disodorkan oleh orang-orang pintar. Tapi hikmat yang mengerti tentang rahasia surga dan bumi datang daripada. Supaya hikmat itu datang, mari cari Tuhan, beribadah, dengarkan firman Allah dan kekasih dalam nama Tuhan. Sehingga hikmat akan ibotohoma rahasia.
Ibu to homa dungo, molo dungro to hata. Homa mempersiapkan pelitam. Ibu to homa mempersiapkan seluruh bejana rohanimu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Teruskan baca. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Terjemahan anggur hawa nafsu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Moral. Legalitas pribadi kita, jati diri kita, bahwa kita lagi dengan dunia ini, menjaga legalitas kita. Jangan lagi kita sibuk lagi dengan pesta pora, seperti orang yang minum anggur mabuk, tidak tahu lagi di mana arah tujuannya. Mula halak na mabuk, dangi botobe tuja lah ide butuh sungai dangi botobe, ide butuh sungai. Kalak na babuk. Itu perumpamaan sa kekasih nama Tuhan. Orang so kalak na babuk angkur kita. Adong legalitas ta. Lalu apa dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Bahwa gereja, umat, pemirsa tidak sama lagi dengan dunia ini. Engkau sudah dirubah dengan akal budimu. Oleh karena pekerjaan Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Bijak. Tapi hendaklah kita penuh dengan roh, bermazmur, bernyanyi, memberikan kidung pujian kepada Tuhan, berdoa dalam roh setiap saat, di mana kita ada terposisi. Mungkin kita bisa berdoa, dia akan perlu harus keras-keras. Di mana kau berdoa, di mobil, di mana engkau berteriak, tidak perlu. Engkau berdoa dalam roh, engkau bermazmur dalam roh dan kekasih dalam nama. Kekasih dalam nama Tuhan. Gereja harus siap. Dikuatkan, dipulihkan. Teruskan baca. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Iya. Terus. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kekasih dalam Tuhan ini yang akan perlu kita kerjakan. Ini yang perlu akan kita lakukan, sudah kekasih dalam nama Tuhan. Gereja harus mampu bermazmur. Ada amin? Haleluya, haleluya, haleluya. Bermazmur, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, berdoa dalam roh dan kebenaran satu kesatuan. Supaya bagaimana? Supaya gereja, umat, pemirsa, sedang jemaat bertahan dalam situasi keadaan kondisi apapun. Teruskan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Tidak Bapa ada kita. lagi alasan kita. Paulus membingkai, menyampaikan kita. Supaya dalam setiap saat, kondisi apapun, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangadok na so terimbas, sudah terimbas. Lai, lagi bunyi pehita mangulu, manggulmit. Bergerak tangan tahun. Laho mangulaw ta. Sawotik petaho. Nalaho boy, sidaw-daw bata tujabu. Waktu nak kesempit sungod dia pehit. Dok ma terus mau lihat itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur. Berterima kasih terus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Untuk itu gereja hari ini akan terus siap mempergunakan waktu. Lagi masa pun engkau masuk kepada usia tua. Engkau tidak perlu tawar hati. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebatas maksimal. Engkau mampu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau fisik jasmanimu semakin tua, semakin merosot. Engkau jangan berkata, hamba tua biar mamang pendeta. Jangan dong biguguk. Oke deh, secara fisik boleh. Tapi kali Paulus berkata dalam 2 Korintus. Sekalipun tubuh jasmani kita ini semakin buruk. Lama ke lama semakin buruk, semakin tua seolah tidak berdaya. Tapi tubuh jasmani kita ini, tubuh roh kita ini, terus
diperbaharui, mampu melakukan pujian, penyembahan. Tidak ada kata jemu-jemu, tidak ada kata beristirahat. Disinilah kami. Selesailah sudah, kami tidak akan mampu lagi. Coba baca dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Oke, dengarkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara pemirsa yang kekasih dalam nama Tuhan. Tidak ada batas waktu. Unang itong roham, kamba dua ho. Dang mula dang bobi ulah hompe, ulah ni Tuhata, dang bobi ho martamiang. Tidak. Jangan engkau terlalu fokus kepada secara fisikmu, tapi tubuh rohanimu diperbaharui, diberikan semangat, spirit, kekuatan, mampu dalam rohmu untuk engkau bekerja. Terus kau baca. 2 Korintus 4 ayat 16. Yes. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Prinsip pandangan Paulus ini. Perhatikan baik-baik. Pemirsa, jemaat kekasih dalam nama Tuhan. Ini prinsip pandangan Paulus. Oleh karena pekerjaan, kekuatan kuasa daripada Tuhan. Dia tidak melihat secara fisik sekalipun. Sebab itu kami tidak tawar hati terus. Tetapi meskipun manusia lahirah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Tepuk tangan je kita sudah naik jabu dan naik dia sudah pemirsa. Asudi hamu tepuk tangan naik jawi. Asudi hamu tepuk tangan ini hamu adong pemirsa. Semangat kita. Unang adong do kok matuaw. Inang guru tetap semangat kaina. Ini ingat firman Tuhan ini. Namun manusia batiniahmu tetap diperbaharui. Aleluya, lahir ya tahun, manusia daging tahun. Ima hukum alam. Berapa tahun, taba matua, hurang gogo. Alain ko manusia, batiniahmu, manusia roh. Semakin tahun, semakin dipergugui. Semakin dikuatkan kau. Tidak ada alasan untuk kita berhenti berbuat baik. Puji Tuhan. Pemirsa, sidang jemaat. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah janda. Duda bapak-bapak. Masuk kepada umur 70, 80, 50, 60. Dan kekasih sama Tuhan. Jangan berhenti. Lagi masih engkau bisa bergerak, berbuat baik, lagi masih ada waktu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Disempatkan pada kita waktu. Berpaham dengan baik. Jangan bertindak secara radikal. Tapi bertindak berpaham positif, memandang bahwa Allah terus pelihara kita. Di masa hari dan waktu pun. Dia akan tolong kita terus kekasih sama Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita kekasih sama Tuhan. Mau terus pe koronaon. Sampai lani dia pesae. Selagi masih bisa kita berbuat baik. Berbuat baik terus. Lumowi ma. Tujolo di Tuhanta. Mangulahon na denggan. Martamiang. Marminggu. Muluboy na peho marminggu baga ijabu. Sa waktunya. Dang boy behita marminggu. Unak pun ijabu. Ide pe tadang boy be. Adong do waktu nanoni. Aledang masa do pe. Masa akan datang masa lagi. Beberapa masa lagi itu akan tampil. Lagi masih ada kesempatan di dalam situasi ini. Unang itikal hokko. Partikiamu pemirsa. Jemaat. Gereja Pentakosta Indonesia. Jujurlah berkata kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Manusia lemah. Ampuni kami Tuhan. Izinkan. Berikan. Roh Tuhan. Memimpin keluargamu, anak-anakmu, supaya kau bisa berbuat baik kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir referensi firman Tuhan. Menutup dari segala khotbah. Hari ini pemirsa, sidang jemaat kekasih dalam nama Tuhan. Para umat yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-92. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dan kekasih sama Tuhan. Bahwa tidak kita akan pernah henti-henti. Sampai di usia apapun, sampai di usia wujud apapun kita terus bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Oke, terus baca. Mazmur 92 ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah,
menjadi gemuk dan segar. Ya, dan kasih nama Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita semangat apa yang telah disampaikan dalam kitab Permazmur ini. Sehingga kita tidak merasa henti. Olehnya nama Nabi Benoku. Tidak. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Puji Tuhan. Kenapa? Diperbaharui terus. Diberikan signal-signal baru terus. Digembalakan terus kepada rumput yang hijau. Oleh gembala kita, yaitu kepala gereja, Yesus Kristus. Berbuah. Menghasilkan. Dan kekal selama Tuhan. Teruskan baca. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batuku. Dia tidak pernah curang. Masa tua pun. Doa Musa tadi mengatakan, umur manusia pada saat paling bangkit 70 sampai 80 yang bisa mungkin memberikan, memiliki kemampuan sekitar selama nama Tuhan sampai masa tua. Waktu lagi masih Tuhan izinkan kepada kita. Jangan berhenti menaruh yang baik. Jangan jemu-jemu. Lagi masih ada kesempatan. Ruangan kesempatan ini Tuhan berikan kepada gereja. Keadaan ini membuat kita terpilu dan kekasih dalam nama Tuhan. Situasi ini membuat kita selalu mungkin cemas. Keadaan yang terjadi ini mungkin yang tidak kita tahu kapan akan berakhir. Saudaraku, itu tidak perlu akan kita perdebatkan. Pastikan engkau mempersiapkan diri. Kapanpun ini bisa berakhir dan sampai kapanpun waktunya. Gereja, jangan henti-henti. Jemaat, pemirsa, jangan henti-henti. Lagi masih engkau mampu. Berikan yang terbaik. Pekerjaan Tuhan. Masih banyak pelayanan-pelayanan. Mungkin melalui media ini. Mungkin ini adalah satu rencana Tuhan. Bahwa saat ini semua orang bisa mendengarkan berita-berita. Bukan hanya orang Kristen. Yang memiliki media bisa boleh tersiar ini kemana-mana. Cara Tuhan apa yang dikatakan? Sampai ke seluruh dunia. Ujung bumi. Mungkin demikianlah cara Tuhan. Tersampailah berita firman khotbah seluruh dunia. Sampai ke ujung bumi. Lewat pengkhotbah. Dipakai oleh Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan. Lewat media. Media yang telah diberikan Tuhan kepada kita setelah kekasih dalam nama Tuhan. Haleluya. 1 tahun yang lalu ada orang menegur saya. Bapak, kenapa selalu live? Terganggu beribadah. Pernah mungkin itu kejadian bagi saudara. Ketika kau mungkin live dalam ibadah-ibadah, mungkin orang kasih komen, loh, kok live? Kapan kamu berdoa? Loh, kapan kamu memuji Tuhan? Hari ini digenapi oleh Tuhan. Ini pemberitaan firman sampai ke ujung bumi. Saya tahu ujung bumi melihat engkau beribadah hari ini. Saya tahu ujung dunia mendengarkan doamu hari ini. Maka kenal firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Beritakan firman. Mungkin lewat media inilah mungkin kita menginjil, menyampaikan. Saya ambil sisi positifnya. Keadaan, situasi pada saat ini. Banyak sudah pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Menyiarkan firman Allah. Sampai ke ujung bumi dimanapun. Yang bisa masuk sini mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa dalam keadaan kondisi ini. Ada sisi positifnya untuk kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tergantunglah kepada pribadi. Mengambil keputusannya. Apakah hanya melihat? Apakah hanya mendengar? Tidak melakukan? Tidak merenungkan? Tergantung kepada pribadi. Tapi Tuhan izinkan sudah apa yang digenapi oleh kisah para rasul pasal yang pertama. Beritakanlah Injil ke seluruh Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Demikianlah mungkin cara Tuhan. Firman sampai ke ujung bumi. Pendeta Auwo
mungkin didengarkan orang di seluruh ujung bumi, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin memberitakan firman, dan tidak ada batasan. Siapa yang memiliki fasilitas media ini siap mendengarkan, ditayangkan, disiarkan. Diberkatilah yang mendengar, diberkatilah yang melihat. Bahkan di ujung bumi apapun Anda, ketika engkau mari jangan henti-henti melakukan yang terbaik. Lakukan, lagi masih ada kesempatan, lagi masih ada ruang dan waktu. Kesempatan Tuhan izinkan, datang kepada Tuhan. Kasih solusi, kasih taufik kepada orang-orang. Bukan bagi saudara, kekasih dalam nama Tuhan. Itulah firman Tuhan. Memberkati pemirsa, memberkati sidang jemaat, memberkati gereja Pentakosta Indonesia, umat dimanapun berada. Hari ini Yesus datang, Maranatha. Kita persiapkan, kita akan berdoa. Semua jemaat, pemirsa, di mana engkau ada mengikuti ibadah online live ini, semua berdoa, berlutut semua. Selain para pelayan untuk boleh bangkit berdiri, membantu saya membackup daripada seluruh ibadah. Semua kita berlutut, marsinggang dari bahasa Batak. Kita berlutut semua, di mana Anda berada. Pemirsa, di mana engkau berdoa dengan sungguh, berdoa, beratap. Mari katakan kepada, tolong kami Tuhan. Semua teknisi nggak apa-apa, boleh melakukan semua pelayanan ini dengan baik. Dan untuk akan lebih baik lagi, kita sampaikan pelayanan ini dengan baik kepada Tuhan lewat media ini. Semua kita berlutut, bagi berlutut, kita akan boleh datang kepada Tuhan. Kita doakan menjadi agenda doa kita, atau menjadi topik doa kita pada hari ini. Bapak Ibu pemirsa, kekasih dalam nama Tuhan, terutama teristip, kita doakan supaya COVID-19 ini boleh berakhir. Haleluya. Tuhan boleh selesaikan semua. Tuhan boleh akhiri semua. Haleluya. Kita percaya bahwa ini akan segera berakhir. Amin. Jika ada 1 miliar orang-orang berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan dengarkan. Beberapa ratus juta didengarkan doanya tentang COVID ini. Untuk itu engkau ada di sana, engkau ikut di sana, berdoa meminta supaya COVID ini akan diakhiri oleh Tuhan. Berdoa kita supaya kita sehat-sehat semua. Jangan kita masuk rumah sakit. Kita berdoa, kita sehat, kita kuat, dibungkus oleh darah Yesus tubuh kita, supaya kita sehat. Bahwa sekarang ini banyak orang takut ke rumah sakit. Maka dengan itu orang-orang percaya, pemirsa, sidang jemaat, berdoalah, sehat-sehat kita semuanya. Oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Hanya oleh bilur-bilurnya Tuhanlah yang mampu membuat kita sehat, kuat, sempurna. Tuhan akan berikan itu semua. Berdoa kita bagi saudara-saudara kita seiman, keluarga kita, anak-anak kita yang tidak bisa bersama dengan kita, bahwa tidak bisa datang bertemu dengan kita oleh keadaan dimanapun mereka berada. Pemirsa kekasih dalam Tuhan, kita berdoa satu, Tuhan akan boleh berikan mereka kekuatan, semangat baru. Berdoa buat janda, fakir miskin, bahkan yatim piatu, dimanapun berada. Kita berdoa, Tuhan akan boleh tolong, Tuhan boleh hiburkan, Tuhan akan boleh berikan yang terbaik. Segala sesuatu Tuhan cukupkan kita. Ada bantuan-bantuan yang Tuhan akan persiapkan, Tuhan kirim kepada kita tanpa kita tidak berteriak-teriak. Pastikan itu akan datang ke rumahmu, dihantar oleh Tuhan lewat orang-orang yang mengasihi gereja, mengasihi saudara. Untuk itu berdoalah. Berdoa buat pelayanan, berdoa buat para hamba Tuhan, berdoa buat Bapak Pendeta Gembala, berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Randus J. W. Penjahitan, saat ini dalam keadaan sakit sebagai pengurus pusat gereja Pentakosta Indonesia. Berdoa Bapak Pendeta MT Sitorus, saat ini juga dalam keadaan sakit di Kadis. Kita doakan mereka hamba Tuhan yang sakit, Tuhan jamah mereka oleh kuasa bilur-bilurnya. Mereka disembuhkan. Saya selalu silang mi Yesus singanaku. Haleluya, haleluya.